Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Tertulis dalam kitab Mazmur 13 ayat 2, nilai firman pada malam ini adalah, Kekristenan Kartu Pos. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 13 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku, dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak, apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 13 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, saat Anda hidup di bawah awan kemalangan, ingatlah bahwa matahari masih bersinar. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, saat saya bersama suami mengunjungi Gunung Rainier, yaitu puncak tertinggi di Amerika Serikat, saya berharap dapat melihat pemandangan yang spektakuler. Namun, selama 2 hari gunung tersebut tertutup awan. Karena itu, bukannya memotret, saya justru membeli kartu pos. Liburan tersebut membuat saya mempertanyakan cara saya melukiskan iman kepada orang lain. Apakah saya menyodorkan pemandangan kartu pos tentang kekristenan? Apakah saya memberikan kesan yang keliru bahwa hidup saya selalu cerah, dan bahwa pandangan saya terhadap Allah selalu jernih? Bukan itu yang dilakukan oleh Daud, melalui puisi yang penuh perasaan di dalam Mazmur 13,
Ia mengakui bahwa ia tidak dapat memandang Allah dan tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Namun di akhir doanya, ia yakin bahwa apa yang tidak kelihatan sebenarnya ada, karena ia telah melihat hal itu sebelumnya di dalam pemeliharaan Allah yang berlimpah. Orang Kristiani adalah seperti orang-orang yang hidup di kaki Gunung Rainier. Mereka telah melihat gunung itu sebelumnya, sehingga mereka tahu bahwa gunung tersebut tetap ada walaupun awan menutupinya. Saat penderitaan atau kebingungan menghalangi pandangan kita akan Allah, kita dapat berterus terang kepada orang lain tentang keraguan kita. Namun, kita pun dapat mengungkapkan keyakinan kita bahwa Tuhan masih ada, dengan cara mengingat saat-saat ketika kita menyaksikan keagungan dan kebaikan-Nya. Hal itu lebih baik daripada kekristenan kartu pos. Di manakah Tuhan di saat aku menderita? Berapa lama lagi aku harus merasakan penderitaan ini? Kata seorang teman pada suatu kali ketika ia menghadapi penderitaan. Ia merasa seolah-olah Tuhan tidak mempedulikan dirinya dan membiarkannya sendirian menghadapi semua beban. Seperti dirinya, ada saat-saat di mana kita berhadapan dengan pertanyaan yang sama. Seringkali ketika kita berada dalam titik rendah kehidupan, kita mulai bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak mengulurkan tangannya atau setidaknya menjawab doa kita. Mengapa Tuhan seolah-olah sengaja memalingkan mukanya, membiarkan kita bergumul sendirian? Pada saat-saat demikian seringkali kita tidak lagi mampu mengeluarkan ucapan syukur. Ada memang masa di mana kita mengalami kesulitan, dan itulah hidup. Tidak ada hidup yang selamanya senang. Pasti ada waktu kita harus merasakan kesedihan bahkan penderitaan dengan berbagai bentuk dan sebab. Sebagai manusia yang memiliki perasaan, tentu rasa itu menyakitkan kita, dan tidak ada satupun dari kita yang ingin berlama-lama berada dalam perasaan sakit itu. Kita ingin sesegera mungkin lepas, namun mengapa Tuhan tidak kunjung menolong kita? Ini pertanyaan yang pasti pernah dialami oleh siapapun. Hal yang sama juga sempat dialami oleh beberapa tokoh Alkitab dalam berbagai kesempatan. Seperti apa yang dialami Daud, misalnya, pada suatu ketika Daud mengalami pergumulan berat, semua musuhnya bersorak-sorak mengejeknya, dan ia pun sempat merasa mengalami itu sendirian saja tanpa ada yang peduli, termasuk Tuhan. Ia berada dalam titik rendah, dalam tekanan atas segala yang ia alami, sampai-sampai ia pun bertanya pada Tuhan, "Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku?" Mazmur 13 ayat 2, Daud terus melanjutkan keluhannya, "Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku, dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?" Dalam kesesakan hidup, sama seperti Daud, kita pun sering mempertanyakan hal yang sama. Itu adalah hal yang wajar. Tapi janganlah membiarkan hal itu berlarut-larut, membiarkan kita hanya terfokus kepada keluhan atas ketidaksabaran kita mengalami tekanan, lalu serta-merta menyalahkan Tuhan karenanya. Daud tidak mau terjatuh pada perasaan seperti itu. Ia memang sempat mengeluh, dan itu sekali lagi wajar, tapi ia tidak mau berlama-lama membiarkan perasaan itu menguasainya. Daud tidak ingin tenggelam dan menyerah pada situasi tidak menyenangkan yang ia alami. Segera ia bangkit dan mengandalkan imannya, percaya bahwa Tuhan pasti mampu mengatasi segala perkara.
termasuk perkara dirinya dan akan segera melepaskannya dari kesesakan. Lihat bagaimana Daud kembali tegar dan mengubah pola pandangnya. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Luar biasa bukan? Masih dalam kesesakan, Daud bisa kembali bangkit bahkan memuji Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadanya. Apa yang membuat Daud bisa berkata demikian? Saya yakin Daud belajar dari pengalaman hidupnya. Di saat ia masih sangat muda, ia sudah mampu mengalahkan raksasa Goliat atas izin Tuhan. Kemudian mari kita lihat siapa Daud. Daud tadinya bukan siapa-siapa, ia bahkan tidak dipandang ayahnya sendiri ketika Samuel hendak mengambil salah satu dari anaknya untuk menjadi raja. Baca 1 Samuel 16 ayat 1-13. Daud hanyalah anak-anak yang kerjanya hanya menggembalakan kambing domba. Tapi lihatlah ternyata ia dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Dari padang rumput ke tampuk istana. Dari bukan siapa-siapa menjadi raja yang mulia. Dalam berbagai kesempatan Daud secara langsung mengalami penyertaan Tuhan atas hidupnya. Begitu banyak bukti di masa lalunya. Jika dulu semua itu mampu dilakukan Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan sekarang tidak bisa menolongnya? Daud menyadari hal itu, sehingga ia pun bisa bangkit dan kembali mempercayakan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dalam iman yang kuat. Mungkin bisa dimaklumi jika pada suatu saat kita merasa sendirian menghadapi masalah, merasa bahwa Tuhan sepertinya meninggalkan kita bergumul seorang diri. Tapi jangan biarkan perasaan itu menguasai kita berlama-lama. Segeralah bangkit seperti Daud. Berbaliklah segera dan kembalilah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Percayalah jika dahulu Tuhan sanggup, saat ini pun Dia sanggup. Sebab Tuhan tidak pernah berubah. Dalam Ibrani dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apa yang dijanjikan Tuhan sesungguhnya jelas. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan kemudian ayat ini kembali diulang dalam Ibrani. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karenanya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada masa di mana kita harus mengalami permasalahan yang mungkin menimbulkan penderitaan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Pada waktunya, sesuai waktunya, Dia akan mengangkat kita keluar dari pergumulan. Jika di antara teman-teman ada yang masih berada dalam pergumulan, bersabarlah dan jangan putus harapan. Nantikan pertolongan Tuhan dengan sabar, tetaplah tekun dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pada waktunya Tuhan pasti akan menyatakan mukjizat-Nya yang ajaib. Bersabarlah dan tetaplah percaya dalam iman yang teguh. Segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan,
Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.